Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa nasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita dengan senantiasa mensyukuri segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana telah memberikan kita kekuatan untuk bisa hadir sholat berjamaah di subuh pada pagi hari ini, dan di mana pada waktu subuh itu dan pada waktu pagi itu Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada waktu tersebut. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengannya lah kita mengenal apa itu Islam dan indahnya iman. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mengajak bapak ibu-ibu untuk mentadaburi salah satu surah yang ada di dalam juz 30, yaitu surah Al-Humazah. Sebelumnya marilah kita sama-sama membaca surah Al-Humazah dengan bacaan dengan memulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. Monggo setunggal kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Pada surah Al-Humazah ini mengajari kita tentang beberapa hal, walaupun seringkali mungkin kita lewati. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil daripada surah Al-Humazah ini? Yang pertama disebutkan bahwasanya Al-Humazah ini memberi kita pelajaran, yaitu takriru aqidatil ba'si wal jazai wa tahdiru minal ghibati wan namimati, yaitu tentang pengulangan atau penetapan bahwasanya adanya yaumul ba'ats dan jaza, yaum hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dan yang kedua adalah peringatan agar kita tidak melakukan ghibah dan namimah. Di dalam ayat pertama Allah berfirman, wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah, wail, celakalah, yaitu kata yang menunjukkan ancaman, memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk kita hati-hati, untuk kita waspada terhadap perilaku-perilaku kita.
Yang mana perilaku-perilaku ini bisa menghantarkan kita bukan kecelakaan di dunia saja, tapi kecelakaan di akhirat. Oleh karena itu, wail juga diartikan sebagai wadin fil jahannam, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam. Yang mana lembah ini mengalirkan di dalamnya darah dan juga nanah para penduduk neraka. Maka kita harus waspada ketika ada ayat yang diawali dengan wail. Bahwasanya ketika kita melakukan apa yang perilaku yang ada setelahnya harus berhati-hati, karena bisa menghantarkan kita kepada kesengsaraan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka di dalam ayat pertama, apa yang perlu harus kita hati-hatikan? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang pengumpat dan juga pencela. Para ulama ada yang membedakan arti antara kata humazah dan lumazah. Ada yang mengartikan humazah itu adalah orang yang merendahkan orang lain, mencela keburukannya di hadapannya. Kamu bodoh misalnya, kamu jelek, kamu begini dan begini di hadapan orang tersebut. Sedangkan lumazah itu adalah mencela, merendahkan orang lain, yaitu ketika di belakangnya, ketika seseorang itu tidak ada. Dia itu orangnya begini. Dan ada juga ulama yang mengartikan humazah dan lumazah itu, bahwasanya humazah itu mencela orang lain dengan lisannya, sedangkan lumazah mencela orang lain dengan misalnya anatomi tubuh, misalnya dengan menirukan suaranya, dengan bermuka masam dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita hindari perilaku yang seperti ini. Karena kenapa? Di dalam Islam kita dilarang untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahtakir minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian itu untuk meremehkan kebaikan walaupun kecil apapun. Walaupun kebaikan tersebut hanya kita bertemu, ada seorang yang bertemu dengan kita dengan wajah yang manis. Bahkan di dalam satu hadis ada kisah, di hadis Muslim itu ada kisahnya wanita tua yang mana kulitnya hitam legam. Namanya ini adalah Ummu Mihjan. Wanita tua ini pekerjaannya sehari-hari hanya membersihkan masjid. Ada kotoran dibersihkan, ada yang kotor disapu. Suatu ketika wanita ini meninggal, dan para sahabat itu lantas langsung menguburkannya tanpa memberitahu Rasulullah SAW. Maka Rasul setelah beberapa hari merasa kehilangan atas wanita tersebut dan menanyakan kepada para sahabat perihal wanita tersebut, di manakah ia, bagaimana kondisinya. Maka para sahabat menjawab bahwasanya dia telah meninggal. Maka Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian itu tidak memberitahuku? Maka para sahabat ini, kenapa kok tidak memberitahu Rasulullah? Karena enggan, merasa bahwasanya sahabat ini sahabat yang kecil, tidak mau mengganggu istirahatnya Rasulullah pada saat itu. Maka Rasul mendengar hal ini agak merasa kecewa, lantas mengajak para sahabat untuk pergi ke makamnya dan mensolati jenazah di atas makamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul memberikan contoh kepada kita, janganlah untuk kita untuk meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Maka orang yang meremehkan seseorang itu
pasti di dalam hatinya ada kesombongan. Dia merasa bahwasanya dia lebih superior dibanding orang lain, lebih mempunyai segala banyak kelebihan. Oleh karena itu ciri orang yang humazah dan lumazah, yang suka mencela dan mengumpat, Allah sebutkan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang suka untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Nah, dia mengira bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu adalah akan menjadikannya kekal di dunia. Maka ini sebagai peringatan yang kedua atau pelajaran yang kedua, yaitu at-tandidu bil muhtarina bil amwali al-mu'jibina biha, yaitu adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai terhadap hartanya dan dia itu merasa takjub kepada hartanya tersebut. Maka ciri orang yang suka untuk meremehkan orang lain yaitu adalah orang yang mempunyai kelebihan. Maka di ayat ini salah satunya adalah yaitu dengan dia itu suka untuk mengumpulkan harta, tapi ketika dia mengumpul harta dia lalai terhadapnya. Bahwasanya ada hak-hak harta, kewajiban-kewajiban harta yang harus ia tunaikan. Dia mengira bahwasanya hartanya bisa untuk melindunginya di dunia, padahal harta itu juga harus kita gunakan untuk kehidupan kita di akhirat. Maka ini adalah peringatan bagi kita semuanya agar kita jangan sampai untuk merendahkan orang lain. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Nah, itu pepatah Arab ya Pak Bu ya. Yang artinya janganlah kalian merendahkan orang lain di bawah kalian, karena setiap sesuatu itu pasti ada kelebihannya. Maka di ayat selanjutnya Allah mengabarkan bahwasannya kalla la yubalanna fil khutamah, bahwasanya orang-orang yang begini itu mereka akan masuk ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, dan apakah engkau mengetahui apakah neraka khutamah itu? Narullahil muqadah. Maka neraka khutamah itu adalah nerakanya Allah. Nerakanya Allah yang dinyalakan. Ketika sesuatu disandingkan dengan nama Allah, misalnya Baitullah, rumahnya Allah, Naqatullah, untanya Allah, maka sesuatu itu menunjukkan kebesarannya. Maka di sini digunakan kata disandingkan dengan kata Allah juga, Narullah, untuk menunjukkan bahwasanya neraka itu sangatlah pedih besar siksaannya. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah, yang mana neraka ini akan membakar setiap inti daripada sel-sel kita hingga afidah, sampai kepada ubun-ubun kita. Innaha 'alaihim muqsadah, dan neraka ini akan ditutup rapat-rapat bagi para penghuninya fi amalim mumaddadah, dan para penghuni di neraka khutamah ini akan diikat kepada tali yang menancap di neraka tersebut. Maka ini adalah peringatan bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran daripada surah Al-Humazah ini, jangan sampai kita menjadi orang yang suka merendahkan orang lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri kami dan jamaah secara umumnya. Aku qouli hadza hadanallahu wa iyyakum. Barakallahu fikum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.